apa istilah anak-anak sekarang ya di prank gitu, tahu di prank nggak? Ya dikerjain nama berita-berita Dajjal ya, apalagi udah kena hadis palsu dikira sahih. Maka ributlah bulan puasa kemarin ya masalah dukhon. Bapak saudara makan Allah. Nah di akhir zaman ini banyak orang di prank lagi nih sama masalah Dajjal ini dan masalah Al-Mahdi. Banyaklah orang berlatih hari ini persiapan masa akhir zaman. Berlatih macam-macam. Nanti perang akhir zaman. Apa latihannya? Bapak, saudara tahu sendiri latihannya. Latihan apa aja sekarang orang-orang untuk latihan itu? Untuk menghadapi itu. Latihan panah, ya. Latihan kuda. Latihan bela diri. Itu bagus, ya. Berenang, bagus. Tapi ada yang dilupakan. Itu kan semua latihan fisik. Nabi itu membangun kekuatan fisik duluan atau membangun kekuatan rohani duluan? Rohani, harus balance. Maka kita latihan panah, memanah musuh, tapi Nabi mengatakan, musuhmu yang paling dahsyat dirimu sendiri. Kita panah kolbu ini dengan nama Allah. Jiwa ini dipanah dengan asma-asma Allah. Seharusnya kan begitu. Ya. Sekarang kebalik, Pak. Diprank gitu ya oleh berita-berita Dajjal, berita Al-Mahdi. Betul. Nanti perperangan akhir zaman yang disebut Al-Malahim dalam hadis Abu Daud itu semuanya nanti manual. Karena listrik sudah nggak bekerja. Manual Pak semua. Nggak nakut-nakutin kita, emang begitu ntar. Tapi kalau latihannya cuma latihan fisik, antum ya kalah duluan. Loh, kok bisa kalah duluan? Coba kita dengarkan salah satu cuplikan hadisnya mengenai perperangan dengan Dajjal. Bahwa Dajjal itu ketika sampai di satu daerah, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, kalau daerah situ penduduknya mengikuti dia, maka dia berilah kemakmuran. Ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diturunkan hujan, diberi makanan. Jika tidak, maka dibuatlah tempat itu paceklik. Ya kan? Kan begitu. Itu baru satu, Pak. Yang kedua, ini dari sisi Dajjal. Dari sisi Al-Mahdi. Nah, ini yang paling penting. Tentara-tentara Al-Mahdi itu dalam hadis yang sahih, itu mendengarkan suara-suara dari benda-benda, pohon, tumbuhan, batu. Apa kata mereka? Wahai umat Islam, di sini ada Yahudi bersembunyi. Itu gimana Pak cara dengerin pohon ngomong tuh? Gila? Enggak kan? Ngayal? Enggak. Nabi pernah nggak berkomunikasi dengan benda-benda ini? Pernah. Ketika Nabi bersandar beberapa lama, terus datanglah orang yang pernah ketemu dengan Dajjal itu. Namanya Tamim ad-Dari. Dia seorang ahli mebel dan pelaut. Membuatkan mimbar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdengarlah suara si tiang kayu ini menangis. Terdengar oleh para sahabat, terdengar. Sahabat dengar pakai apa, Pak? Enggak pakai telinga ini, ya. Apalagi dengerin Nabi berbicara di alam rohani. Kan sekarang banyak yang tuh ya diprank sama setan, ngaku kalau dia mendengar Nabi bersabda. Ya. Itu setan itu, ya. Karena Nabi kalau ngomong nggak pakai telinga ini yang dengar. Nabi sudah wafat kok, udah masuk ke alam lain. Maka untuk berkoneksi dengan Nabi, kita harus masuk ke alam itu dengan perangkat yang ada dalam diri kita. Perangkat yang bisa masuk ke barzakh, Pak. Ada, di dalam diri kita lengkap diberikan oleh Allah. Maka ketika benda-benda itu berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi. Itu yang ngomong pohon, batu, binatang itu ngomong, kecuali satu pohon. Ya. Gharqat namanya. Itu semuanya berbicara. Maka salah satu karakter dari tentara Al-Mahdi mampu berkoneksi dengan alam semesta. Nah, ini Pak. Bukan hanya berkoneksi, berkomunikasi.
barulah kita faham makna ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit dan yang di bumi. Cuma kan kita nggak paham, dengan telinga ini kita nggak dengar, Pak. Ya. Kita nggak akan dengar. Maka cara berkoneksinya dengan apa? Nah, inilah ilmu yang dimiliki oleh tentara Al-Mahdi. Berarti latihannya latihan apa tuh? Bukan latihan bicara sama pohon. Datang ke pohon terus ngomong sama pohon, bukan. Tapi mereka membangun komunikasi dulu, berbicara dengan dirinya, berbicara dengan pencipta dirinya, pencipta alam semesta, pencipta pohon-pohon itu, baru kemudian Allah kasih dia skill, kemampuan membaca sinyal-sinyal yang ada di pohon, yang ada di tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, bisa dia rasakan. Jadi nggak cukup cuma latihan panah. Yang fisik juga harus ada panah yang rohani. Nah, mereka memanah kolbunya setiap hari dengan zikrullah. Zikirnya bukan zikir yang antum beli di toko buku terus dibaca di rumah, nggak begitu. Sahabat Nabi dulu beli toko buku, ya, lewat online Pak belajarnya, lewat YouTube enggak. Dulu sahabat Nabi ketemu Nabi, maka disebut dengan talqinuz zikr. Bimbingan zikir. Kita kan taunya bimbingan zikir cuma untuk orang mati. Padahal bimbingan zikir itu pertama untuk orang hidup. Yang kedua untuk orang yang sakarat. Yang ketiga orang yang sudah meninggal. Tiga-tiganya ada hadisnya. Tiga-tiganya hadisnya, ada hadisnya Pak. Kalau masih hidup gurunya, datangi gurunya. Kecuali antum udah sakarat atau udah meninggal, gurunya yang datang bimbing kita. Ini gurunya masih hidup, nggak mau didatengin, online mulu maunya. Ya kapan? Gurunya mulu yang datang ke masjidnya, nggak mau datang ke tempat gurunya. Nah, kapan akan hidup itu kalimah dalam kalbunya? Padahal dalam surah Al-Anfal disebut, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbunya bergetar. Ada tekniknya Pak. Menggetarkan kalbu itu ada tekniknya. Nah ini senjatanya Al-Mahdi, senjata tentara Al-Mahdi. Baru kita faham kenapa tentara Al-Mahdi ini menaklukkan Rum itu cukup dengan takbir. Mereka takbir, takluklah Rum. Jadi bukan takbir-takbir yang sekarang itu, takbir-takbir penuh dengan emosi, takbir-takbir yang penuh dengan kebencian. Enggak. Takbirnya itu mengecilkan emosi, mengecilkan ego, habis dirinya, yang nyata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu takbir menggetarkan alam semesta. Mau dia mukmin, mau dia kafir, pasti bergetar Pak mendengarkannya. Ada yang mukmin bergetar karena takut, rindu kepada yang punya nama Allah. Kalau orang kafir takut karena mereka mau dihancurkan. Itu aja bedanya. Loh, sekarang orang pakai takbir untuk bentak guru ngajinya, Pak. Karena beda paham sama dia, masalah politik. Nah, diperang sama Dajjal namanya itu. Ya. Antum sekarang gunakan takbir untuk bentak sahabat kita cuma karena beda pilihan politik. Kan udah salah pakai itu. Ya. Bukan dipakai untuk ngelahin musuh. Salah musuh kita. Salah musuh bagi kita sekarang. Apa Pak, saudara yang bukan Allah? Jadi apa yang kita harus persiapkan? Nah, ini karakter ringkas dari tentara Al-Mahdi dan tentara Ad-Dajjal. Yang dipersiapkan oleh tentara Al-Mahdi itu adalah kekuatan rohani. Itu yang tertulis dalam kitab Khatmul Aulia, ya, dalam kitab-kitab hadis, itu yang terbaca. Maka kewajiban kita mencari orang sosok yang bisa melatih ini, Pak. Itu PR kita sebenarnya. Ya kalau nggak ketemu ya istikharah, kita cari, Pak. Nggak bisa nunggu-nunggu aja, nggak bisa nunggu, harus kita cari. Dajjal, tentaranya apa? Itu manusia-manusia, mungkin dia berpakaian seperti kita nanti. Yang disebut Khawarij. Apa karakter Khawarij?
menghalalkan darah sesama muslim cuma karena perbedaan politik. Dari dulu, di masa Rasulullah, mereka datang kepada Nabi. Apa kata mereka? I'dil ya Muhammad. Nggak ada kata Rasulullah. Hei Muhammad, kamu berbuat adil lah. Nabi diajarin sama mereka. Apa kata Nabi? Saya khruj min di'di hadzal qaum, ya, akan keluar dari generasi orang setelah ini satu kaum yang dia hafal Quran, hafal sunnah, tapi tidak tembus sampai ke dadanya. Kerongkongannya nggak tembus. Jadi jangan terpedaya dulu kalau ada dai, ustadz baca ayatnya dahsyat. Belum tentu dia itu pewaris Nabi. Siapa tahu pewaris musuh Nabi yang tadi, Pak. Hadisnya sahih. Kata Nabi, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kamu ketemu mereka, bunuh. Tuh, bunuh itu kan perintah untuk pemerintah saat itu. Sayyidina Ali ketika beliau memerintah, kemudian terjadi konflik dengan dengan Ummu Awiyah. Lalu beliau mengalah dari hasil tahkim arbitrase. Tadi simpatisan beliau itu kecewa, lalu mengkafirkan Ali. Jadi ternyata Ali sudah menyaksikan simpatisannya, jamaahnya membenci dia. Jadi nanti jangan kaget Ustadz, ya. Antum punya jamaah, terus benci sama antum nanti. Ya, terus bilang, apa itu Ustadz? Kafir. Apa itu Ustadz? Jahil. Masih mending jahil kafir. Cuma karena beda pilihan politik, kecenderungan politik. Ini kan udah mau mulai lagi, Pak. 2019 kita kira udah selesai. Sekarang ulang lagi. Ulang lagi kan sekarang. Hati-hati Pak ini. Hati-hati. Ya. Para habaib udah pecah sekarang nih kan. Nah, kalau sudah pecah begini, ikuti yang dari Yaman. Apa kata Nabi? Al-hikmah yamaniyah. Al-iman Yaman. Hikmah dari Yaman. Iman dari Yaman. Nabi tunjuk Yaman, Pak. Siapa simbol kita di Yaman? Al-Habib Omar. Udah Pak, ikut beliau aja udah. Ya, apa beliau punya petuah tentang masalah perhabiban, kita serahkan. Karena kita bukan sayyid, kita bukan syarif, kita bukan habib. Nah, itu mereka sudah ada yang urus, dah gitu. Kalau Bapak Ibu berbeda pendapat masalah habaib, jangan pernah menyinggung nasabnya. Ingat, tetap hormati nasabnya. Jangan nyinyir sama nasab. Nasab itu sudah anugerah dari Allah. Iri. Ya, kok lahirnya hidungnya pesek gitu ya. Nasabnya nggak sahih. Ya itu berarti nggak terima takdir dong. Masalah nanti ada habaib yang kita suka atau nggak suka, pro dan kontra, itu kan dia sebagai manusia biasa, Pak. Tanya tuh semua habib, dia manusia biasa. Bedanya di darahnya ada pecahan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib hormat. Dan Bapak sudah tonton hari ini di YouTube, itu berseliweran anti, pro, kota, begitu ya. Nah, kita jangan main nasab. Kita tonton aja Pak, kita tunggu aja. Ya. Jadi jangan lancang lidahnya. Apalagi ini dihisap nih nanti nih, ya. Hati-hati. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau mau komentar yang bagus. Kalau enggak, diam. Bisa enggak puasa diam Pak di sosmed? Insya Allah yang hadir bisa ya. Masalahnya yang enggak hadir ini enggak bisa. Ya. Hari ini betul-betul, ya. Nggak ada orang menghargai dai, ustadz yang sudah lama ngaji gak dihargai, Pak. Orang baru hijrah kemarin sore menceramahin, tapi ilmunya apa? Ilmu copy paste. Ya kita maklumi aja lah ya. Mungkin dia lagi girohnya semangat, lagi tinggi. Baik Bapak Saudara makan Allah. Jadi tentara Dajjal itu apa senjatanya? Kebalikan yang tadi. Jika Al-Mahdi dan Mahdiyin ini mencintai umat, dia membenci umat.
Jika ini menjaga biar nggak mengkafir-kafirkan orang, ciri mereka mengkafirkan, kafirkan. Dan itu bukan hanya masalah satu kelompok, Pak. Kelompok mana aja. Kelompok mana aja. Apapun kelompoknya, kalau sudah mulai main kafir, kopar, kafir, udah tunggu, itu udah ada bibit khawarij dalam dirinya. Mau kiri deh, kanan, mau ormas apa, sama. Kita sudah lihat kok. Ya. Ayah dari guru kami, Syekhuna Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, nama ayahnya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu lagi taklim, Pak, dibom. Nggak mati, ditembak. Lagi nafsirin Quran. Di mana tuh? Di Suriah. Apa kasusnya di Suriah? Syekh Al-Buti ini mencintai negerinya. Tiba-tiba datang orang dari luar, dipersenjatai, ingin menghancurkan negerinya. Justru orang yang mencintai negeri ini yang dituduh penjilat, dituduh pengkhianat, kan kebalik. Yang khianat siapa sebenarnya? Orang-orang yang dipersenjatai ini. Maka hati-hati, Pak, jika ada pendanaan ke Suriah, hati-hati. Belum tentu benar. Siapa tahu di-prank sama Dajjal juga tuh. Ya. Dan sudah kebukti kan? Sudah kebukti ada lembaga fundraising kita di Indonesia kirim. Kita nggak tahu mereka sengaja kirim ke pemberontak Suriah atau emang salah kirim, kita nggak tahu sampai sekarang. Dihentikan kasus itu karena menghargai sosok ustadz di belakang fundraising ini. Karena masih menghargai negeri kita masih. Kalau nggak habis itu, Pak. Ya. Ngirim bantuan ke Palestina jarang sampai, Pak. Teman saya udah berapa kali ngirim, nggak boleh masuk. Kita aja mau masuk ke Palestina, lewatnya lewat mana? Lewat Israel. Diperiksa sampai 7-9 kali. Teman kita sampai, mohon maaf, buang air kecil di celana, Pak. Ada yang nangis-nangis, ada yang nyesek, ya. Petugasnya ketawa-ketawa ngeliat begitu. Nggak bisa masuk. Bawa duit, diperiksa. Jadi, tolong hati-hati, masalah fundraising ini banyak kali ini muncul. Nah, kita nanti disentuh dengan foto-foto, ya. Pastikan benar nggak nyampe. Kalau nggak benar, nggak valid, nggak usah dikirim. Ini agak berat ini sudah mulai, ya. Makanya Nabi mengajarkan doa dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnatil masihid dajjal. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Ya Allah, lindungi aku dari cobaan di kubur, azab neraka, dan fitnah cobaan, artinya kekacauan. Fitnah, cobaan, kekacauan karena Al-Masih Dajjal. Jadi jangan main santai-santai aja, Pak. Kita harus mulai membenahi kolbu kita, udah. Hidup jalani seperti biasa, tapi mulai belajar ilmu kolbu. Ilmu jiwa, ilmu rohani, ilmu ruh. Biar menghadapi kalau umur kita panjang nanti. Ya. Karena Nabi mengatakan, setiap orang yang ketemu Dajjal mengira dia masih beriman, padahal dia sudah kafir.